Merasa bukan dari dunia artis, Galih seolah membangun tembok tinggi di depan rekan-rekan istrinya. Sifatnya sangat canggung dan sulit tertawa lepas, bahkan di depan sahabat-sahabat Asri. Lah pas gua ketok kan dia nggak lagi ngapa-ngapain. Lagi dengerin musik. Oh, clear, semua sudah clear. Semua sudah clear. Ini orang rese, ini pengaduan loh. Dulu Asri berusaha menjaga harkat Galih sebagai suami di depan teman-temannya. Namun, waktu dan peristiwa seolah mengikis cinta Asri kepada Galih. Begitupun sebaliknya. Kekuatan mereka untuk bertahan demi anak-anak seolah tak cukup untuk memperbaiki pondasi pernikahan yang sudah rapuh. Tanggal 3 Desember mendatang, Galih yang absen di sidang cerai 19 November lalu dan Asri yang gantian absen di sidang beragendakan mediasi pada 26 November 2024 dijadwalkan akan bertemu pada 3 Desember mendatang di Pengadilan Agama Depok. Jika tak ada orang ketiga, mungkinkah ada KDRT dalam rumah tangga mereka? Untuk alasan-alasan perceraiannya belum bisa kami buka ke publik ya. Sidang perdana kemarin di tanggal 5 November ya 2024. Namun tidak dihadiri oleh prinsipal penggugat karena diwakili kuasanya. Dan tidak dihadiri oleh tergugat selaku suami. Tapi pada sidang kedua dihadiri oleh kuasa, kemudian dihadiri oleh tergugat selaku suami daripada penggugat. Tadi ini sidang ketiga ya. Sidang ketiga tadi untuk kita agendakan untuk mediasi. Dihadiri oleh kuasa dan suaminya. Karena prinsipalnya tidak hadir, maka kami perintahkan kuasanya untuk hadir pada persidangan Selasa depan tanggal 3 Desember. Karena rata-rata masyarakat kita mengambil keputusannya karena ego, pasti ada penyesalan. Tetapi biasanya tidak akan pernah diakui gitu. Artinya dia mengulang lagi toxic relationship dengan orang lain. Berapa kali pun dia menikah akan terjadi hal yang sama gitu ya. Artinya gagal lagi. Kenapa? Pada saat dia belum mampu menerima dirinya sendiri. Masalahnya kan bukan di orang lain, tetapi di diri kita sebenarnya kan. Dia berbicara dalam hatinya ya, artinya gini loh. Yang terjadi yang sesungguhnya dia pasti menyesali. Artinya kan kita sebenarnya solusinya bukan bercerai ataupun menikah lagi, tetapi bagaimana kita memahami diri kita sendiri untuk bisa bertumbuh dengan sehat gitu, untuk sembuh, untuk selesai sama diri kita sendiri, bukan ganti pasangan gitu. Tetapi kalau pada saat keputusan itu diambil dengan emosional, dengan ego ya rata-rata seperti itu. Hubungan dua manusia itu hanya dua orang itu yang tahu dengan Tuhan. Saya hanya kepengen bilang bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, tapi tidak jodoh atau pendek jodoh atau panjang jodoh itu kita, bukan Tuhan. Jadi seyogianya kita bisa sama-sama saling kompak, saling mengerti, saling memaafkan untuk bisa memanjangkan jodoh kita. Karena menurut saya itu sebuah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena ini saya Islam ya, jadi ketika kita kawin, itu saya bukan berjanji pada istri saya berjanji pada Tuhan. Makanya dibilang akad, kayak gitu kan. Nah itu, saya hanya kepengen bilang, saya nggak bilang bahwa wah mentang-mentang lo juga berpisah karena mati. Saya nggak bilang itu. Kebetulan saya sukses gitu aja sampai dengan maut yang memisahkan kita. Tetapi gini, jodoh itu percayalah Tuhan yang atur. Tetapi ketika jodoh panjang, jodoh pendek atau tidak jodoh, itu kita. Sebaiknya kita bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Tentang sikap Galih yang sehalus porselen namun mudah pecah terbelah. Benarkah jika marah sosok pendiam seperti Galih bisa membuat Asri panik tingkat dewa?
Selama 17 tahun menikah, tentu banyak pahit manis yang direguk Asri. Di antara perbedaan, mereka pernah berhasil saling melengkapi. Asri yang ceriwis dan periang, tak dipungkiri pernah menjadi soulmate Galih. Seperti diketahui, Galih pernah bekerja di sejumlah bank swasta asing dengan jabatan yang cukup mentereng. Lulusan S2 dari sebuah universitas ternama di Australia ini juga punya sejumlah bisnis yang dilakoninya bersama Asri. Sebagai pasangan baik harus ingetin kan, kalau nggak ingetin itu sama saya cocok aja gitu. Jadi ya emang saling ingetin lah. Kalau ngomongin masalah perceraian berarti kita harus berbicara masalah relationship dulu ya kan. Yang pasti menurut psikologi good relationship itu adalah good relationship dengan diri sendiri. So manusia itu berdasarkan belahan otaknya dia punya dua kondisi ya, di mana dia bisa menjadi receiver dan dia bisa menjadi transmitter gitu. Jadi artinya kita berbicara tentang frekuensi. Jadi kalau untuk berbicara masalah relationship, sejatinya kita tidak pernah bisa merubah orang lain seperti maunya kita. Biasanya kegagalan relationship itu adalah dipicu dari sebuah yang namanya ekspektasi. Pada saat kita menginginkan orang lain seperti maunya kita. Proses cerai yang dihadapi Asri dan Galih menambah panjang daftar pasangan selebriti yang menunggu antrian ketok palu pengadilan agama. Diprediksi nasib pernikahan Asri dan Galih akan berlangsung alot pada awal 2025 mendatang karena ada gugatan hak asuh anak dan harta gono gini. Asri yang menggantungkan hidup dari gurihnya honor syuting merasa punya andil dalam membeli sejumlah aset keluarga. Iya sih, ya jelas saya, aduh gimana ya ini gitu kan, maksudnya kira-kira gimana perasaannya Mbak Asri kan, cuma saya ngelihatnya Mbak Asrinya itu masih strong sih. Sebagai aktris, komedian, penari, pemilik sanggar tari dan businesswoman, pundi-pundi rupiah Asri cukup menggunung. Nyaris saban bulan Asri meraup penghasilan dari film layar lebar karena ia laris didapuk main film layar lebar berbagai genre. Pada tahun 2021, Asri bahkan meraih predikat pemeran pendukung wanita terfavorit versi sebuah ajang penghargaan bergengsi. Bisa jadi karena merasa mapan dalam karir, Asri mengikuti jejak sejumlah rekan seangkatannya di dunia model seperti Catherine Wilson yang memilih menjadi janda. Belakangan Asri juga eksis di geng janda kelahiran awal 80-an seperti Wulan Guritno dan Masayu Anastasia. Tapi benarkah karena di dalam tubuhnya mengalir darah biru dari Pangeran Diponegoro, Asri welas ekstra hati-hati dalam menjaga marwah keluarga besarnya? Adalah janda-janda yang tinggal di sekitar sini. Jadi kebersamaan kita nih, para cewek-cewek ya, yang ibu-ibu juga, seru banget. Pokoknya kita bisa me time dan menikmati suasana Bali yang seru banget. Terus bisa dengan nyaman juga bersama dengan teman-teman. Jadi kalau mau liburan ke sini nih bareng keluarga, teman-teman, anak-anak, sahabat tercinta, seru banget. Can't wait get